kabar? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dev Akbar Syafiq Arno Laksono. Saya anggota DPR RI Komisi 1 fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Seharian saya sekarang ini lebih banyak difokuskan untuk persiapan pemenangan Partai Golkar, persiapan pemenangan Pak Erlangga Hartarto selaku calon presiden Partai Golkar, dan juga yang lebih utama adalah menjalankan tugas-tugas fungsi sebagai anggota DPR, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan kunjungan ataupun juga rapat-rapat dengan seluruh mitra-mitra kami di Komisi 1. Mitra kami itu ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kominfo, dan juga BIN dan Lemhanas serta Watana. Saya itu terpilih menjadi Ketua Umum AMPI pada tahun 2010. Akan tapi keaktifan menjadi pengurus dan anggota itu dari sejak tahun 2006. Saya itu terlibat aktif sebagai pengurus. Nah, pada Munas AMPI tahun 2010, saya mendapatkan amanah terpilih. Waktu itu lawannya salah satunya adalah Pak Bahlil Lahadalia yang saat ini sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi. Dan jabatan itu saya emban sampai dengan 2016. Lalu di 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR RI pertama kalinya, terus menjabat sampai 2019. Nah, di 2021 pada musyawarah besar Poskoro 1997, Poskoro itu adalah kesatuan organisasi serbaguna dan gotong royong. Itu saya mendapatkan amanah dari seluruh pengurus Poskoro 1997 untuk memimpin organisasi kami hingga nanti di 2027 nanti. Kesibukan sebagai anggota DPR RI cukup memadatkan, ya, kegiatan-kegiatan kedewanan mulai dari rapat-rapat dengan mitra, lalu ada pertemuan, kadang-kadang ada kunjungan-kunjungan keluar kota, keluar negeri, karena kami bertanggung jawab akan seluruh kedutaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri ataupun perwakilan asing di Indonesia. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan diplomasi, apalagi sekarang Indonesia mengenal dengan apa yang disebut double track diplomasi. Jadi ada diplomasi secara eksekutif dan juga secara legislatif. Nah, ini penting untuk dijalankan agar kebijakan antara eksekutif dan legislatif baik di dalam negeri atau di luar negeri itu semua searah. Contohnya ketika kita menandatangani kesepakatan misalnya Kyoto Protokol ataupun Paris Accord ataupun juga G20 yang akan diselenggarakan dan sebentar lagi. Nah, bila mana ada kesepakatan, komunike ataupun deklarasi pada saat G20 tersebut harus sejalan. Jadi pemerintah membuat kesepakatan apa dan itu didukung oleh legislatif ketika membuat undang-undangnya. Jadi kesepakatan yang dibuat itu memiliki landasan hukum untuk dijalankan ke depannya. Ya, bagi saya tidak ada mitra yang berkesan menyebalkan. Kenapa? Karena semuanya itu memiliki karakteristik masing-masing. Semuanya itu memiliki tupoksi yang berbeda. Nah, sekarang itu bagaimana kita ini menyesuaikan tupoksinya mereka agar target untuk kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Ya, contohnya misalnya sekarang ini kita sedang melaksanakan analog switch off. Nah, analog switch off ini membutuhkan pembagian set-top box dengan jumlah jutaan ke seluruh masyarakat Indonesia saat dari Nusantara. Nah, ini merupakan tanggung jawab daripada Kominfo ya untuk menyiapkan set-top box itu sendiri dan juga mengorganisir dari masing-masing TV untuk melakukan pengadaan set-top box dan juga distribusinya ke bawah. Nah, waktu kerja ini cukup panjang sebenarnya. Kenapa itu kan awalnya itu masa kerjanya dari mulai diputuskan dari Undang-Undang Cipta Kerja hingga tanggal 2 November kemarin. Nah, datanya itu siapa-siapa aja yang berhak dan yang membutuhkan itu sudah ada dari BPJS ataupun dari BPS ataupun juga dari Pemda setempat. Bisa diketahui siapa-siapa masyarakat yang masih terdaftar sebagai masyarakat golongan miskin. Nah, mereka itulah yang wajib mendapatkan set-top box bila mereka belum memiliki TV digital. Nah, ini membutuhkan ketegasan pemerintah akan pengawasan dan juga pelaksanaannya
agar jangan sampai tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan set-top box. Dan bahkan sekarang ini saya dengar harga set-top box yang awalnya itu hanya berkisar antara 150 sampai 200 ribu, di pasar sampai dengan harganya sampai dengan 500 ribu. Itu kan terjadi penggelembungan harga yang luar biasa. Akhirnya dirugikan masyarakat kembali. Nah inilah makanya Kominfo selaku leading sektornya seharusnya dengan sigap melihat permasalahan tersebut dan juga dari sejak awal segera membagikan set-top box tersebut. Jangan saling tuduh, jangan saling melempar tanggung jawab. Itu yang paling kami tidak suka. Nah, kami ingin semuanya itu justru maju bersama-sama untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan. Memimpin ormas seperti Posgoro 1957 itu membutuhkan energi, dinamik yang luar biasa, pergerakan yang juga cukup tinggi. Kemarin saya dari hari Minggu ada di Palembang, lalu Selasa seperti Semarang. Nanti besok ada acara di Jakarta, karena kebetulan hari ini adalah hari HUT-nya Posgoro, dan Sabtu di Cirebon, lalu Minggu berangkat lagi saya keluar kota. Nah, jadi membutuhkan tenaga dan energi yang luar biasa. Tapi kita jalankan penuh dengan kesukahatian, kesukacitaan. Kita penuh dengan ketulusan. Karena kita harus ingat bahwa kita ini hadir untuk pengabdian. Kita ini hadir untuk solidaritas bersama. Kita sama-sama berjuang untuk merenggut kemenangan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi justru kita harus berpikir bahwa kita ini adalah untuk pengabdian masyarakat secara luas. Aspirasi masyarakat Cirebon cukup banyak yang sudah kita perjuangkan, ya, baik apakah itu infrastruktur, mulai dari jalanan, lalu juga sistem pengairan untuk para pertanian, lalu juga bantuan-bantuan untuk nelayan, lalu juga untuk UMKM, karena di Cirebon juga banyak pengrajin baik mulai kue-kue, batik, ataupun kesenian lainnya, itu juga terus kita bantu. Lalu juga yang berkaitan langsung dengan komisi 1, Kominfo khususnya, itu adalah untuk pembangunan wifi gratis di sejumlah lembaga-lembaga pendidikan, apakah itu madrasah, sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, dan juga dari balai-balai desa. Lalu juga ada bantuan komputer yang kita perjuangkan dari sejumlah BUMN ataupun dari swasta dan asing yang didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik ke sekolah kejuruan ataupun juga sekolah-sekolah umum di seluruh wilayah Cirebon dan Indramayu. Penggemburan hacker asing kepada Indonesia ini menunjukkan kelemahan daripada sistem yang kita miliki. Nah, kelemahan sistem ini harus saling di-cover. Itu dengan caranya itu memperkuat baik infrastruktur, memperkuat sumber daya manusianya, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya-bahaya dan kriminalitas yang terjadi di dunia cyber. Nah, memang data pribadi orang itu banyak yang bisa diakses secara umum, tidak butuh dihack. Tapi kan yang sering terjadi ini karena dihack, dicuri datanya secara dalam jumlah gelondongan, bisa sampai dengan ratusan juta, bahkan ada sampai miliaran jumlah data yang dicuri. Itu adalah data-data yang sangat basic seperti nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon. Itu kan sebenarnya itu juga sebenarnya data yang bisa cukup umum. Tapi kalau tidak dijaga dengan benar, itu bisa dimanfaatkan sehingga tiba-tiba suatu hari kita dapat telepon, tagihan, kartu kredit, tagihan ini, tagihan itu, bahwa kita tidak pernah pakai, tapi dengan menggunakan data kita mereka memasukkan dan mereka bisa melakukan pencurian-pencurian tersebut. Itu sih bagi saya lelucon aja ya. Itu Nostradamus itu kan membuat itu berapa ya, sekitar 1500 tahun yang lalu mungkin, sudah cukup lama, sangat lama. Jadi pada saat itu dibuat saja Australia belum ada, Indonesia pun juga belum menjadi satu kesatuan, itu masih kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, akan tetapi sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentunya kita harus siap siaga akan segala macam ancaman yang ada di Indonesia. Apakah itu ancaman krisis pangan, krisis energi,
krisis moneter, krisis keuangan, apalagi ancaman-ancaman serangan dari asing. Ancaman serangan dari asing itu real dan ada. Kita lihat di Laut Cina Selatan, Cina terus memperkuat posisinya, membangun militer di sana. Lalu juga ada juga potensi-potensi perpecahan. Nah, hal inilah yang harus lebih penting untuk kita waspadai agar jangan sampai ini berkembang dan menjadi suatu bola liar yang tidak bisa dihentikan. Oke, kepada teman-teman di Goalpad, sukses terus akan YouTube channelnya ini. Ini ada satu inovasi yang baru lagi untuk kita bisa lebih reach out kepada generasi muda untuk lebih paham dan mengerti siapa-siapa saja di Golkar dan mengapa harus turut aktif. Kepada generasi muda, kaum muda, Gen Z, generasi milenial, agar jangan apatis terhadap sistem politik. Terus gunakan hak suaramu pada saat pemilu dan juga turut aktif di dalam semua proses-proses politik yang ada. Nah, caranya bagaimana? Bergabunglah bersama kami di Golkar yang membuka ruang pintu selebar-lebarnya kepada siapapun warga Indonesia untuk masuk di dalam Golkar, berjuang bersama-sama demi kemajuan sejahtera bangsa Indonesia.